Muslim atau muslimah mendoakan saudaranya, mendoakan di saat saudaranya tidak ada di hadapannya, ada dua, memang dia jauh dari kita atau lagi bermasalah dengan kita. Mendoakan orang bermasalah atau orang yang jauh di sana, maka malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, tolong dengar ini, dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Pantulannya untuk kita lebih cepat mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Anda mendoakan dia di saat dia tidak ada di hadapan Anda, maka malaikat menjawab, Anda mendapatkan duluan. Artinya malaikat berdoa kepada Allah agar Anda mendapatkan duluan. Sehingga kalau kita pengen dikabul doa kita, jangan nunggu mau umrah, kapan umrahku, minta doa kepada kiai, ketemunya pun jarang. Tahajud ngantuk-ngantuk, khusyuknya juga jarang. Paling indah dahsyat adalah biasakan, kalau Anda punya hajat, doakan orang yang ganggu Anda. Tadi yang pinjam duit gak balik-balik, sementara Anda pengen anaknya sukses, pengen rizkinya lapang. Ya Allah, itu kurang ajar banget sama aku. Ya Allah, lapangkan rizkinya. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Dan saya yakin, yakin. Dan karena yakin, saya amalkan itu. Kalau ada orang ganggu, rugi saya doain jelek. Mending saya doakin baik saja, biar balik ke saya dengan kebaikan saya. Ada orang pengen doa, nanti insya Allah saya pengen umroh, mau doa di Multazam. Kelamaan bu, rumpahnya bulan depan pun belum tentu. Pengen doa dikabul dengan cepat. Agar doa mudah dikabul adalah dengan cara mendoakan orang lain. Dan biasakan anak-anak kita mendoakan orang lain, khususnya orang yang bermasalah dengan kita. Punya saudara yang berebut waris, jangan digunjing, jangan diomongin, rugi, kita tambah dosa nanti. Akan tapi doa, ya Allah, saudaraku mengambil warisku, kami mohon lapangkan rizkinya ya Allah, dan lembutkan hatinya, berikan kesadaran ya Allah, jangan kau masukkan neraka itu saudaraku ya Allah, dengan kezalimannya, kejahatannya ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Jangan biasa doakan doa kejelekan. Jangan mendoakan doa kejelekan. Kenapa? Di saat kita mendoakan kebaikan, maka malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Dikatakan doa yang paling mudah dikabul, paling mudah dikabul, nggak ada melebihi ini, yaitu doa dengan cara doakan orang lain. Sudah masuk buat biusnya? Sudah mulai kerasa buat bius? Bisa bu doain kira-kira nanti? Mulai bisa, harus. Dan mungkin memang awal-awal lumayan bu. Nanti cari, ambil kertas kecil, catat orang-orang kurang ajar tuh. Tapi judulnya jangan orang kurang ajar, orang baik yang harus saya doain gitu, biar nggak ketahuan sama anak kita. Tanda-tanda Allah. Mungkin kalau disoteng muka Anda jelek banget. Ya Allah, semoga rizkinya. Karena memang belum, Anda masih belajar. Anda latih setiap hari. Waliullah, Anda kekasih Allah, orang yang punya qalbun salim, ahli surga, bersurga berjalan di atas bumi. Ciri ahli surga berjalan di atas bumi yaitu nggak ada dendam sama orang. Kok dendam sama saudara, nggak tanggung-tanggung. Bapaknya sama, ibunya sama, dendam gara-gara warisan. Tak tuntut nanti di akhirat. Awas, hati-hati. Pernah dengar orang ngomong itu? Tak tuntut nanti di akhirat. Ada ngomong itu, ada? Awas, jangan jadikan besan. Jangan jadikan menantu pendendam di, hati-hati. Kalau ada orang ngomong, demi Allah aku tidak rela tak tuntut nanti di akhirat, batal jadi besan. Serem dia pendendam. Anda perlu orang yang lapang hati dan memaafkan. Urusan pribadi ya, bukan urusan dengan Allah. Kalau ada orang nggak sholat, tentu dia tegur. Maksudnya kita dicaci, kita di Allah, hak kita diambil, kita lapang. Menuntut di mahkamah iya, tapi tidak dengan caci maki dan benci. Misalnya harta kita dirampas oleh seseorang, kita ajukan ke mahkamah, tapi tetap mendoakan dia dengan doa kebaikan. Ya Allah, saudaraku tuh ngambil hakku, ya Allah ampuni dia ya Allah. Aku hanya mengambil hakku ke mahkamah, tidak benci kita ya Allah. Jangan digunjing. Tapi hari ini tidak, orang ribut dengan saudaranya, rebutan waris misalnya. Setiap hari digunjing dengan istrinya. Tahu enggak? Itu abang saya mengambil harta kita. Setiap hari diomongin gitu. Gunjing setiap hari. Ternyata kuncinya adalah Anda mendoakan. Doakan orang lain dengan doa-doa kebaikan. Ini saja kalau Anda ambil, Masya Allah. Dan itu mencoba kita amalkan. Kalau ada orang mengganggu langsung, nanti malam ya, awas ya, orang ajar banget menfitnah saya ya.
Nanti malam ya Allah, doain ya Allah, lapangkan rizkinya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Dalam panjatan doa saya tidak pernah meninggalkan. Kenapa? Saya ingin membersihkan hati saya. Pasti Anda mendengar dari doa saya, ya Allah, jika ada orang menyakiti saya, zalim pada saya, aniaya kepada saya, memfitnah saya, menggunjing saya, ampuni dia ya Allah. Itu orang punya qalbun salim. Tapi sebaliknya ada orang dendam, sama ibunya dendam, sama anaknya dendam, sama saudaranya dendam, pendendam, hatinya sesak, capek mendendam, kurang ajar, ini iblis, ini setan, dianya genderuwo. Hidup tidak enak. Ternyata hidup yang diajarkan Nabi indah, dengan cinta, memangkas kebencian, memangkas dengki. Kalau Anda dengki sama seseorang, jangan dituruti dengan menggunjing. Doakan dengan doa kebaikan. Ya Allah, aku kok ya Allah, dia kok sudah rumahnya gede banget, beli mobil lagi. Ya Allah, tambahkan lagi mobilnya. Ya Allah, tambah gede rumah. Allah, tambah gede rumahnya. Ya Allah, terus doakan. Jangan dituruti kebusukan hati. Semoga hancur. Ada orang iya kalau dia layak didoakan jelek, kalau nggak layak didoakan jelek, kembali ke kita sendiri, kan serem. Makanya jangan biasa doakan jelek. Dari situlah muncul kebersihan hati. Makanya doa pendengkian, ya Allah, jika kami mendengki seseorang, kami mendengki seseorang karena kesuksesannya, doa, ya Allah, tambahkan kesuksesannya. Allah, pangkas saja, tambahkan kesuksesannya. Allah, harus berani ngomong gitu kalau Anda ingin bersih hati. Enggak gunjing masalah. Tahu enggak, kaya itu, alah, korupsi, pejabat hari ini masih ada enggak korupsi? Kebetulan dia pejabat korupsi. Tetangganya kaya juga tapi bukan pejabat. Alah, punya tuyul. Alah, ada lagi itu yang kalau Anda pernah dengar tuyul zaman dulu, itu ceritanya orang ngedengki, ngomongin tetangganya, karena zaman itu belum populer namanya korupsi, belum viral korupsi. Makanya punya tuyul, nyai blorong, ketak kera putih, apa lagi? Babi ngepet, ada lagi. Itu sebetulnya cerita dimunculkan orang benci, orang dengki, nggak pengen tetangganya kaya, fitnah. Cuman dia nggak punya bukti. Yang dituduh adalah babi ngepet alias tuyul. Ya, itu adalah urusan pendengki. Kalau Anda orang beriman, coba yang sukses tetangga Anda orang beriman, umat Nabi Muhammad, mesti Anda senang. Ya Allah, tetanggaku kaya, alhamdulillah, semoga kaya ahli surga ya Allah. Tapi kelihatannya pelit, semoga tidak pelit lagi ya Allah. Gitu saja. Hidupnya tidak enak. Selamat tinggal dengan kebencian dan kedengkian. Kuncinya apa? Yakin bisa ibu? Pastikan. Sudahlah ibu, kalau pengen ibu hari ini banyak utang, itu orang kurang ajar, doain, ya Allah, semoga kau bebaskan dia dari utang, jauhkan dari utang dia ya Allah, dia kurang ajar banget sama aku ya Allah, jangan sampai dia punya utang ya Allah. Malaikat menjawab, engkau dapat duluan, diam-diam kita bisa bayar utang. Hakikat ini bu, yakini doa yang sangat mudah dikabul. Ibu tidak usah bingung nangis-nangis doanya kayak apa itu, tapi doa aja cukup dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Tuh mantan suami gak usah digunjing dengan anak, doain semoga dia dapat istri lebih solehah dari aku. Cakep itu, langsung Allah kirim, Anda dapat suami yang soleh banget, kan gitu. Enggak masalah, tahu enggak ayahmu tuh dari kau di kandungan. Wah Allah, serem banget nih, seanaknya mau diajak masuk neraka. Baik bu ya. Kemudian saya kali ilustrasi terakhir. Setelah dikasih operasi, harus ada obat bius, penutup obat bius. Obat biusnya apa ini? Penutup obat bius adalah anti nyeri. Obat bius sudah dengar ya hadis tadi, kalau Anda doakan orang yang kurang ajar, Anda dapat duluan. Jadi kalau pengen doanya dikabul, cari orang yang kurang ajar pada Anda. Saya sering guyonan sama istri, bukan guyonan kepada istri, ada yang ganggu enggak? Berita-berita ganggu? Enggak ada. Kalau ada berita ganggu kita, wah lumayan untuk ngadep. Ya Allah, itu orang kurang ajar sama saya, ampuni dia ya Allah, lapangan rezekinya Allah, banyak duit nanti kita. Ini baru kita membangun akhlak itu seperti ini, bukan basa-basi, dari dalam hati. Kalau kita sudah mendoakan orang yang kurang ajar sama kita, wah kelas tinggi nih, sama yang baik sama kita mah gampang. Tapi orang nggak baik sama kita, kita balas dengan kebaikan. Itulah kekasih Allah. Obat anti nyerinya bu, gambarannya nanti di akhirat begini.
Disebutkan orang yang hidup di dunia dengan saling mencintai, ini kan tidak ada benci, bertemu saling mencintai, maka di akhirat nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Aina, sampai Allah menyeru, dipanggil orang-orang yang hidup dengan memangkas benci dengki itu. Kalau anda biasa mendoakan kayak tadi, berarti anda ingin menumbuhkan cinta. Dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus, yang lain nggak dengar, anda yang dengar. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang hidup dengan cinta karena aku, nggak pakai ngedendam, nggak pakai ngebenci. Al yauma udhilhum yauma la dhilla illa dhilli, sekarang aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari aku. Kemudian dikabarkan bahwasanya padang mahsyar itu puluhan ribu tahun. Keadaan di padang mahsyar puluhan ribu tahun tidak mati-mati, tidak bisa mati orang, tapi tersiksa. Bumi dirubah oleh Allah menjadi bumi yang putih, nggak ada tapal batasnya, sehingga kita tidak tahu dari mana dan akan kemana, bingung. Tapi di situ ada sekelompok orang, itu adalah anda yang hidup dengan cinta, nggak pakai dendam-dendaman, capek dengan dendam, tapi dengan cinta. Yang hidup dengan cinta dikasih perlindungan oleh Allah, yang katanya padang mahsyar panas menjadi tidak panas. Lebih dari itu, orang hidup dengan cinta diperintahkan, pergilah kau ke surga secepatnya. Sehingga dikatakan orang yang hidup dengan cinta di dunia indah, di dunia dengan cinta, ternyata di akhirat melewati padang mahsyar ma bainal dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, laksana kilat. Jadi berkumpul langsung disuruh ke surga. Terus saya bayangkan diri saya sendiri yang di dunia masih ada dendam, sampai mengatakan nanti saya tuntut di akhirat, dan diizinkan kita menuntut di akhirat. Sampai ayam jago yang dolim pada ayam jago dibangkitkan untuk menuntut, membalas dendam. Dan kita diizinkan untuk menuntut. Kalau ada orang ganggu kita, tutusan, Yahya, datang ke orang itu, dia telah mencacimu. Datang, fulan, mana kau telah mencaciku, mana pahalamu, mana pahalamu, mana pahalamu. Diizinkan menuntut. Cuman saya bayangin, di saat saya menuntut begitu, tak tahu nih saya noleh, rombongan-rombongan orang yang meluncur ke surga laksana kilat sudah tidak ada. Dan saya masuk pun nggak bisa. Kenapa? Saya bukan orang yang lapang hati, nyimpen dendam sampai mau tak tuntut nanti di akhirat. Sekarang diizinkan saya nuntut di akhirat, ketinggalan. Saya bayangin ketinggalan begitu, nggak deh, mending saya maafkan deh waktu di dunia. Yang ganggu saya, mencaci saya, memfitnah saya maafkan. Nggak usah minta maaf, saya maafkan sudah semuanya, yang belum dan yang sudah. Yang terlanjur mengambil hak saya maafkan sudah. Daripada saya nonton di akhirat, biarpun boleh, tapi kan tidak indah. Saya ingin indah. Nah, kalau sudah begitu, Bu, bayangin, ibu mau ketinggalan di padang mahsyar? Panas, mau Bu? Mau enggak? Orang pada meluncur ke surga, ibu ketinggalan di padang mahsyar? Tidak mau. Maka ibu pastikan hari ini ibu mendoakan orang lain. Lihat ibu siapa? Jangan disimpan dendam. Kalau itu selagi itu umat Nabi Muhammad, percuma. Nabi itu setiap malam nangisi umatnya agar masuk surga. Kenapa anda mengharap dia masuk neraka? Ini hakikat, ini adalah ilmu. Sekarang pulang ke rumah masing-masing, tolong diamalkan. Tolong diamalkan sampai di rumah, ibu ambil kertas, bikin catatan, dan pastikan. Dan saya belajar, Bu. Bertahun-tahun saya belajar seperti itu. Selalu saya minta, ya Allah, jika ada orang menyakiti saya, zalim pada saya, ini ampuni dia. Terus kita baca. Semakin hari semakin sejuk hati anda. Berbeda kalau anda dengan dendam, ya Allah, hancurkan dia, nyungsep, nggak nyungsep, sakit hati. Sudahlah, jangan hidup bodoh deh. Terlalu banyak orang melakukan kesalahan kepada kita. Kalau kita tidak lapang hati, nggak punya ilmu kebal. Tapi kalau kita punya kebal, kau gangguku, aku doakan dengan doa baik, tenang aja, silahkan, lumayan buat nanti malam, modal doaku kepada Allah. Apalagi aku lagi banyak utang, ya Allah, itu telah menfitnah saya, ya Allah, jangan sampai dia punya utang. Dijawab, utangmu bakal kebayar, enak-enak. Hakikat begitu. Dan intinya adalah membersihkan hati anda. Setelah itu pandangan anda sejuk. Kepada orang yang pinjam duit kepada anda nggak bayar, nggak ada. Nggak ada itu. Malah ibu baik, masya Allah. Karena sudah didoakan. Seperti itu. Inilah cara bersihkan. Baru setelah hati bersih akan muncul perilaku yang baik. Bukan dari perilaku zahir.
basa-basi namanya. Masya Allah, Masya Allah, iya. Gelangnya dipakai semuanya. Lah, majelis taklim atau pamer cincin? Lah, padahal ngaji. Wah, mukalnya bu, kayak orang tawaduk begini. Tawaduk. Katanya, jangan sombong gini. Ternyata ngomong hatinya, orang modelnya sombong, nggak ada orang tawaduk kayak saya. Hati-hati, insya Allah hari ini selesai urusan kita ya. Jangan punya kebencian, apalagi saudara anak bapak kita. Sebesar apapun dosa kita, dia mengganggu kita, ngambil hak kita. Dia adalah anak dari ayah kita. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Percuma Anda dengan dendam Anda, nggak ada artinya. Apalagi mantan istri, mantan suami, mantan ini. Karyawan bohong, mendustai saya, memfitnah, mencurang kepada saya. Kita akan semoga kaya nanti kembalikan kepada kita. Baik, ini saja Masya Allah. Kemudian bab zikir baru setelah itu menata hati, kemudian perilaku yang baik. Baru sekarang perlu zikir bu, zikir yang sesungguhnya. Harus ada zikir bu, zikir yang khusyuk bu. Nggak cukup orang itu hanya teori zahir dengan akalnya saja. Ingin baik hati nggak bisa. Ini ilmu zahir yang kita sebutkan masih zahir, ilmu akal. Cara membersihkan hati dengan yang saya sebutkan itu cara zahir. Sampai di rumah belum tentu lembut hatinya, masih kuat dendamnya. Maka untuk melembutkan hati adalah dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir yang sesungguhnya menjadikan hati itu tentram, damai. Maka kami sampaikan yang sudah punya amalan dari guru-guru, yang amalan diambil dari baginda Nabi, baik yang bertorekoh apapun, amalkan dengan khusyuk. Kalau berzikir yang serius, kalau Anda menyebut nama Allah dengan zikir yang Anda baca, hati Anda akan lembut. Kemudian jangan lupa di dalam zikir, di dalam Anda mengadu kepada Allah, mendoakan. Pertama adalah yang tidak boleh Anda lupakan baginda Nabi. Jangan Anda lupakan keluarga baginda Nabi. Yang kedua adalah orang-orang yang telah mendahului kita dari guru-guru kita dan orang tua kita. Jangan sampai Anda lupa dalam berdoa dengan orang tua yang telah wafat. Yang ketiga adalah orang yang masih hidup dari pasangan, keluarga dan orang tua. Dan ini ada satu zikir tadi, zikir Fatih yang dibagi, saya sudah minta izin. Itu zikir singkat bu, hanya 6 menit. Ada buku yang diterima? Ada, itu dibaca 6 menit. Saya jasakan yang pertama ibu membaca Fatihah untuk baginda Nabi dan keluarga. Maka kalau orang mengamalkan itu akan lupa dengan orang tua. Yang kedua adalah Fatihah untuk para wali, kekasih-kasih Allah dan orang tua yang telah mendahului kita. Yang ketiga adalah Fatihah untuk keluarga yang masih hidup, anak-anak kita dan seterusnya. Setelah membaca Al-Fatihah itu, dan kita amalkan langsung praktek setelah ini. Setelah membaca surat Al-Fatihah harus punya amalan pegangan bu. Ini semua diambil dari Nabi. Setelah baca surat Al-Fatihah, istighfar. Baginda Nabi itu orang nggak punya dosa bu, tapi sehari tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar. Istighfarnya istighfar serius, seperti orang banyak dosa, padahal tidak ada dosa. Kita banyak dosa, istighfarnya seperti orang nggak punya dosa. Istighfarnya kita itu kayak mana? Astagfirullah. Baginda Nabi menitikkan air mata. Ayo istighfar yang serius. Biarpun tidak harus menangis, akan tapi dengan kekhusyuan. Astagfirullahaladzim, dosaku itu. Istighfar 70 kali minimal. Setelah istighfar 70 kali ditambah istighfar untuk orang tua kita. Jangan dilupakan orang tua, ibunda, ayahanda kita. Setelah itu baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Karena ada nama Ibrahim disebut Ibrahimiyah. Salawat dalam tasyahud kita. Membaca salawat jangan lupa dengan baginda Nabi 3 kali. Setelah itu membaca salawat yang kedua, berikutnya salawat Al-Fatih. Itu sengaja kami susun salawat itu. Al-Fatih maknanya pembuka, karena di dalam makna salawat itu adalah agar kita dibukakan oleh Allah segala pintu kebaikan. Karena bunyi salawat adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kita sebutkan nama Nabi 2, Al-Bashiri wan Nadhiri. Al-Bashiri yang memberikan kabar gembira. Artinya semoga kabar gembira disampaikan Nabi kita mendapatkannya semuanya, keindahan dunia dan keindahan akhirat. Wan Nadhiri yang memberikan peringatan, semoga semua peringatan kita mudah meninggalkannya, menjauhinya, sehingga ketentraman yang ada. Al-Bashir alladzi yang tanfatihu akan terbuka bihi dengan Nabi Muhammad. Apa yang terbuka? Abwaabul khairi, segala pintu kebaikan. Semoga pintu kebaikan untuk kita. Makanya kita sebut salawat Fatih, pintu kebaikan dalam rizki, rumah tangga dan seterusnya.
wa tanghaliku, dan akan tertutup bihi dengan Nabi Muhammad abwabu syarri, segala pintu kejahatan. Abwabu syarri, pintu kejahatan, semoga kejahatan ditutup oleh Allah. Wa ala alihi al-athhari, dan semoga salat terlimpahkan kepada keluarga Nabi. Wa ala alihi al-hadri, yang disucikan. Wa ashabihi al-akhyari, dan sahabat-sahabat yang baik. Kemudian setelah itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa itu? Itu istighfarnya Nabi Yunus, dan kayaknya kita itu seperti Nabi Yunus. Itu ceritanya Nabi Yunus itu nasihati satu kaum, rupanya kaumnya tidak segera menyambut, kaumnya ogah-ogahan. Nabi Yunus ya namanya manusia, tak tinggal aja deh. Pergi Nabi Yunus, karena umatnya belum segera sadar. Pergi Nabi Yunus naik kapal. Di dalam kapal, rupanya kapalnya bermasalah, macet, berhenti. Dan tradisi orang di situ, kalau ada kapal seperti ini harus ada yang dikorbankan. Diundi, Nabi Yunus kena, jeburkan ke laut, dimakan ikan, ditelan ikan. Di dalam perut ikan Nabi Yunus mendapatkan wahyu untuk membaca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku zalim. Nabi Yunus berdoa itu terus di mana? Di saat dalam kesusahan, di dalam kegelapan, gelap double, Bu. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya ikan ke pinggir pantai dan mendarat. Kemudian Sayyid Nabi Yunus keluar, balik ke kaumnya sudah nyambut. Kita tuh sering begitu kok, nasihati anak nggak mau, ya sudah, udah pindah. Gampang capek, membantu nggak, ya sudah, awas dimakan ikan nanti. Mungkin kita istighfar itu, semoga dengan istighfar ini anak yang susah dididik kita kembali sudah baik. Nabi Yunus begitu. Setelah pulang Nabi Yunus begitu pulang, ternyata termasuk kaum yang tidak dihancurkan adalah kaumnya Nabi Yunus. Jangan sampai anak kita dihancurkan waktu membangkang kemarin. Kaum Nabi Yunus adalah setelah Nabi Yunus kembali langsung menyambut. Makanya semoga dengan bacaan la ilaha illa subhanak ini, kita mau kemarin capek nasihati anak, pulang anak kita sudah lembut hati. Baca itu. Setelah itu baca a'udzubika min syarri ma khalaq, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sama bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Mungkin singkat saja, kita ingin amalkan itu untuk dijauhkan dari malapetaka, bencana. Kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallahul akbar. Ini adalah namanya al-baqiyatus shalihat, sesuatu yang abadi di akhirat, atau disebut juga dengan tanaman surga. Kalau sering baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahul akbar, dimudahkan menuju jalan surga. Setelah itu baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Setelah itu baca surat al-fatihah, qul huwallahu ahad 3 kali. Bu, hendaknya kita membaca qul huwallahu minimal 3 kali dalam sehari itu, karena itu adalah senilai membaca Al-Quran utuh. Biarpun ya jangan sampai gara-gara itu nanti sudahlah saya nggak usah baca Al-Quran, cukup baca ayat kursi, ayat baca qul huwallahu 3 kali saja. Oh, nggak gitu, Bu. Tetap baca Al-Qurannya lancar, baca qul huwallahu hanya 3 kali plus qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Apa itu qul a'udzu birabbin nas? Qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu untuk menjaga anak. Dan tolong ibu kalau hendak tidur khususnya, kalau hendak tidur bacakan qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas tambah ayat kursi, ini tambahan. Bacakan untuk diri Anda, tiup tangan Anda dengan meludah tanpa keluar udah, nafas, meniup tanpa keluar udah, diusapkan di badan dan wajah. Itu Nabi melakukannya. Setelah itu Anda tidak usah takut, namanya santet, teluh, pelet segala macam nggak ada. Makanya untuk menghindar daripada gangguan-gangguan dari yang tidak terlihat, Nabi juga pernah melakukan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nabi pernah membacakan untuk cucu beliau. Makanya anak Anda tidak usah khawatir adanya gangguan, tidak usah khawatir, cukup Anda bacakan itu, Anda usapkan di badannya, selesai. Setelah itu baca Al-Fatihah sama Amanah Rasul. Apa itu? Ini singkat, syarahnya panjang, Bu. Seharusnya kita pengen singkat saja, harus punya pegangan, membersihkan hati. Dah itu saja deh, itu dulu yang saya berikan tadi. Setelah itu punya amalan. Yang terakhir baca surat Al-Fatihah atau Amanah Rasul. Ada satu riwayat, Bu, hadis Muslim, suatu ketika ada malaikat turun memberi kabar kepada baginda, abshir ya Muhammad bin Nuraini, hei Muhammad, bergembiralah dengan 2 cahaya. Nabi terpesona, mahuma, apa itu wahai malaikat? Malaikat menjawab, Fatihatul Kitabi, surat Fatihah.
cahaya. Dan khatimul baqarati pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf saja kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Satu huruf dari Fatihah saja menjadi sebab dikabul, apalagi Fatihah seutuhnya. Itulah kenapa para ulama setelah berdoa itu ujungnya mengatakan Al-Fatihah, biar dikabul doanya. Cuman orang nggak ngerti. Cuman dulu pernah ada yang menyalahkan, ngapain pakai Fatihah? Ya enggak ngaji dia. Nabi yang menyebutkan ma qara'ta harfan, satu huruf saja menjadi sebab dikabul doa. Makanya kalau ibu habis doa jangan lupa Al-Fatihah. Apalagi tambah amanar Rasul. Kurang lebih seperti itu, Bu. Masya Allah. Karena masih ada 15 menit maghrib, tentunya tidak kita tutup sampai maghrib. Sekelumit nggak apa-apa, Bu. Yang penting coba kalau ibu mengamalkan tadi, membersihkan hati. Siap, Bu? Mendoakan. Ketemu yang kurang ajar? Kebayang di mata? Itu ya, itu kurang ajar. Mantan suami. Didoain dengan doa yang baik. Pastikan Anda bisa. Anda belajar rugi kalau tidak ngambil ilmu itu. Setelah itu hati Anda lapang, nggak ada dendam, enak. Ketemu ini senang, ketemu ini senang. Masya Allah, rindu. Kita belum masuk surga seperti di surga. Ini saja. Setelah itu kalau ada waktu kita baca zikir bersama. Apakah ada tanya jawab? Satu boleh. Baik, karena ada waktu untuk persiapan. Gimana? Untuk persiapan Maghrib. Baik. Satu pertanyaan dan zikir 5 menit selesai bubar. Satu saja, satu dari itu sudah beberapa yang tidak lagi. Baik. Kurang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Perkenalkan saya Anita dari Bandung. Pertanyaan saya mungkin satu pertanyaan saja. Lebih dimuliakan zikir kita bermuatan sholat atau Sholat zikir? sama? Zikir yang bersuara atau yang tidak? Oh baik. Masya Allah. Zikir bersuara atau tidak tergantung kebutuhannya ibu. Di saat Anda sendiri kamar Anda cukup zikir sendiri, jangan bersuara. Tapi di saat dengan kawannya bersuara agar temannya yang ngantuk bisa ingat. Sebab kalau diam-diam saja nanti yang ngantuk bablas tidurnya. Sebab zikir bersuara juga diajarkan Nabi, pelan-pelan juga diajarkan Nabi. Gak usah ribut. Yang dalam hati bagaimana katanya? Dalam hati adalah termasuk dapat pahala. Cuman pahala hati, kan kita diciptakan ada jasad. Makanya ada orang zikir dengan lesan saja tanpa hati, ada hati saja tanpa lesan. Maka ini semuanya keutamaan. Sebab lesanmu yang berzikir biarpun belum khusyuk, ada pahala lesanmu. Jangan takut, jangan gara-gara tidak khusyuk lalu tidak berzikir. Karena lesan kita ini juga ibadah, Bu, berzikir biarpun belum khusyuk. Ada lagi dengan hati yang berzikir, hati saja lesannya nggak dapat pahala. Yang benar adalah, yang hebat adalah lesan berzikir, hati khusyuk. Semua dapat pahala, Bu. Aduh, nggak boleh zikir dengan hati tok. Zikir dengan hati kok nggak boleh? Itu gimana sih? Dengan lesan tok nggak khusyuk nggak boleh? Siapa bilang? Memang semuanya harus khusyuk. Wong kita masih ingat ayam, ingat kambing. Jadi yang tidak khusyuk jangan takut tidak khusyuk lalu tidak berzikir. Tetap berzikir biarpun belum khusyuk, sambil belajar khusyuk. Dengan hati saja belum cukup, sudah bagus zikir dengan hati, tapi biasakan dengan lesan. Kemudian tadi adapun masalah kita perdengarkan ada zikir, sebab baginda Nabi pernah zikir didengar oleh sahabat, sehingga para nabi sehingga Nabi pernah berzikir itu didengar oleh sahabat Nabi dan sahabat ngikutinya. Sehingga dalam hadis dalam riwayat sahihah yang benar disebutkan inna raf'as sauti, mengangkat suara, bidzikri, dalam berzikir, karena ada fi ahdi Rasulullah, ada pada zaman Nabi SAW. Maksud kami apa? Kalau Anda pelan bagus, yang bersuara untuk mengingatkan temannya, mengajak temannya, tapi sendiri jerit-jerit aneh banget di kamar sendiri, wah apaan itu? Semuanya disesuaikan. Yang nggak benar itu ngeributkan orang sama nggak berzikir. Kalau masih berzikir, alhamdulillah. Satu lagi, Pak. Satu lagi dari Bapak. Masya Allah, nanti ketemu lagi yang belum. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara
bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol itu semua dia, dan yang keduanya merupakan dia GT TV selama ini dia atas nama Syamsuddin Ahmad Darisi. Mudah-mudahan berkahnya dia dalam barzahnya menjadi terang benderang, mudah-mudahan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Akan dari dia kita doakan dan sekaligus doa. Amin, amin insyaallah. Kakanda beliau insyaallah dimasukkan dalam doa nanti, Allah ampuni angkat kakek beliau, Allah ampuni angkat derajat beliau. Jadi gini betul, ilmu membersihkan hati itu kesini Bu. Maka sangat rugi kalau kita ngomong bersihkan hati, ternyata kita hanya mikir orang, sehingga dianya kotor hatinya. Bersihkan hatimu. Makanya Imam Haddad mengatakan, kalau aku mengatakan bersihkan hatimu, maka aku akan berada di barisan pertama yang mendengar suara itu. Dengar omongan kita sendiri. Ya kita perlu belajar dong. Kita bukan dongeng ini. Makanya yang paling penting adalah aku dong. Bagaimana membersihkan hati. Bahkan kalau ibu sering saya ngomong sesuatu, berarti itu sebetulnya saya menghindar dari itu. Saya ngajari diri saya sendiri, Bu. Bukan berarti saya sudah bersih begini nih. Berarti hati saya kotor, makanya sering saya ngomong terus, ngomong bersihkan hati, bersihkan hati. Kan hati kan sering ada lintasan-lintasan. Itu yang benar, jangan sampai nasihat orang, pengen orang benar, tak tahu yang benar dianya nggak benar, rugi dong dia. Maka dari diri kita sendiri, ingat, kita pengen selamat semuanya, iman yang ada di hati kita. Penuntut ilmu hanya sekedar pengen pandai ceramah, nyasihati orang, dianya nggak karu-karuan. Oh pencari fitnah dia, nerakanya paling dalam dia. Paling dalam nerakanya orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nasihati orang, tampaknya dianya jauh dari nasihat. Naudzubillah. Ini saja insyaallah. Singkat, masih ada 3 menit, 5 menit. Saya biar sudah tanya jawab sudah ada. Saya ada zikir singkat. Cukup tanya jawab. Bismillah zikir singkat. Sudah cukup. Cukup Bapak? Cukup kayaknya karena sudah. Karena mau saya baca zikirnya biar diamalkan. Ibu singkat ya, nanti diamalkan zikirnya. Boleh habis ini ngobrol nanti di kafe situ di mana? Boleh ya nanti setelah ini. Ada ini kan ada tempat minum yang enak yang terhormat itu. Kita baca zikir, Ibu tolong dibuka bukunya untuk jadi amalan. Saya ijazahkan kepada semuanya. Ajazanakum, kami ijazah kepada semua. Kami terima ijazahnya. Bismillah Bu. Paling tidak dibaca sehari sekali habis tahajudan kalau anak-anak. Biar Anda tidak lupa dengan keluarga. Biar sambung dengan kami nanti. Itu sederhana. 5 menit Bu. Bukunya. Nah, nanti sendiri Bu waktu jam maghrib. Kalau Ibu bisa mundur maghrib boleh. Bismillah. Kita baca Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annallaha yu'li darajat fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumi fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Al-Fatihah ila as-salihin asyarikil adi mawridah. Sebut orang tua kita, kakek moyang kita yang telah meninggal, dahulu kita, guru-guru kita. Watina wa watil muslimina jami'an Allah fir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajat jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim ulumi fid dini dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa ibunda yang masih hidup, keluarga, kakanda, adik, orang yang bermasalah dengan kita. Itu walidinatikum ikhwanikum, semua yang hadir. As-salatu alaina wa alim futuhal arifina wa yaghfir lana wa lahum wa yadina wa yahum tawilla amarana wa amarhum fit ta'ati wa siyati wal afiyah wa si arzaqana wa rizqakum wa qdi hajatina wa hajatum bali amalana wa yaj'al bainana bainahum. Semoga Allah menjadikan antara kami dengan mereka waddatan, saling mencintai, saling bahagia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
astaghfirullahaladzim, 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 li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Untuk orang tua kita, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil muslimina jami'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Setelah itu doa masing-masing sesuai dengan keinginan. Doakan orang-orang yang baik sama kita. Orang yang mengganggu kita pun kita doakan. Jangan tinggalkan mereka.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini mencari kemuliaan. Muliakan kami ya Allah, muliakan hati kami, pikiran kami ya Allah, muliakan jasad kami, muliakan keluarga kami, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami ingin menjadi orang masuk surga karena kami ya Allah. Jadikan kami sebab kemuliaan saudara-saudara kami, dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Saat ini banyak terjadi kakak adik bermusuhan gara-gara waris. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir, jika ada yang beribut dengan saudaranya karena waris, kami mohon lembutkan hatinya ya Allah. Jadikan mereka saling mencintai, tidak saling membenci ya Allah, sehingga mereka tidak akan zalim kepada saudaranya. Zalim kepada saudara adalah zalim di atas kezaliman. Dan kami mohon jauhkan kami dari durhaka pada orang tua kami, mudahkan kami berbakti pada orang tua kami, ampuni orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang kurang baik dengan orang tuanya, kami mohon lembutkan hati. Durhaka pada orang tua, neraka. Kami tidak ingin neraka. Mudahkan kami berbakti pada orang tua kami, dan jadikan anak-anak kami anak yang berbakti kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, jauh dari perselisihan, percekcokan, caci maki ya Allah. Ingin hidup kami indah di surga sebelum masuk surga ya Allah. Jika ada di antara kami yang sering ribut cekcok dengan pasangannya ya Allah, kami mohon lembutkan hatinya, berikan kesadaran ya Allah, sehingga setelah ini tidak lagi yang berbuat zalim kepada pasangannya, dan rubah menjadi keindahan kebahagiaan di dunia hingga kelak di surga. Yang belum mendapatkan pasangan dan rindu untuk mendapatkan pasangan, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang mulia yang Kau muliakan menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan segala kebaikan semua yang berjuang di masjid ini, yang mewakafkan tanahnya, yang bangun di atasnya, memakmurkannya, dan siapapun yang melihat masjid ini dengan cinta, beri kepada mereka cinta dan beri kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dosa-dosa kami ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa, seksa di alam barzahmu mengerikan, di neraka-Mu mengerikan. Kami tidak mahu masuk neraka-Mu. Maka ya Allah, kami banyak dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu, akan tapi Kau Maha tahu ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dosa kami ya Allah. Dosa kami, dosa mata kami yang sering melihat yang haram di alam nyata atau di alam maya. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Jangan hukum mata kami, ampuni dosa telinga kami, syahwat kami ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah. Judi adalah dosa besar ya Allah. Alangkah banyaknya hari ini orang judi nyatu, judi langsung atau judi online. Bahkan kadang judi di saat berada tahajud di atas sajadahnya ya Allah. Begitu mudahnya hari ini untuk melakukan kehinaan. Kami mohon ya Allah, yang pleset dalam judi, ampuni dan berikan kesadaran ya Allah. Hentikan dari judi, hentikan dari zina, jauhkan dari zina ya Allah. Bencikan kami kepada zina. Jika ada yang pernah terpleset dalam zina ya Allah, kami mohon ampuni, bencikan pada zina. Tutup aibnya ya Allah, sehingga tidak lagi terhinakan di dunia dan tidak terhinakan di akhirat. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga majlis ini adalah lestari abadi hingga surga berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.